Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakikat keimanan serta mewujudkan ketauhidan, disusun oleh Humaidah RSPDI dari SMK Ganurain. Sebelum memasuki materi, saya akan bacakan dulu tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menganalisis makna syu'abul iman, pengertian dalil macam-macam iman serta hikmah beriman. Yang kedua, siswa dapat mempresentasikan makna syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Yang ketiga, siswa bisa memahami bahwa iman terdapat banyak cabangnya. Yang keempat, siswa bisa menyebutkan cabang-cabang iman. Pengertian iman. Kata iman itu berasal dari bahasa Arab dari kata dasar amana yu'minu imanan yang mempunyai arti yakin atau percaya. Menurut bahasa, iman itu adalah kepercayaan, keyakinan, ketetapan atau keteguhan hati. Menurut Imam Syafi'i, iman itu adalah suatu ucapan, perbuatan, atau niat dalam hati di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak dikerjakan bersamaan dengan yang lainnya. Selanjutnya, pengertian syu'abul. Syu'abul itu mempunyai arti cabang atau tingkatan. Jadi syu'abul iman itu punya arti bahwa keyakinan dalam diri kita itu mempunyai beberapa cabang atau tingkatan. Iman itu mempunyai 77 cabang atau tingkatan. Yang paling tinggi tingkatannya adalah melafalkan la ilaha illallah, sedangkan yang paling rendah yaitu membuang rintangan yang ada di jalan. Dalil syu'abul iman diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una wa bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul ada 'anit tariqi wal haya'u syu'batun minal iman, rawahu Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan. Dan malu itu salah satu dari cabang iman. Hadis riwayat Muslim. Para ahli hadis menjelaskan bahwa dari 77 cabang keimanan itu mengelompokkan menjadi 3 kategori. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Majah yang berbunyi An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Artinya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman adalah tambatan hati, ucapan lisan dan perwujudan perbuatan. Hadis Ibnu Majah. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah terdapat beberapa dimensi iman. Yang pertama, dimensi hati, yang kedua, dimensi lisan atau ucapan, yang ketiga, dimensi anggota badan. Dimensi keimanan dalam hati itu ada 30 cabang dimensi keimanan dalam hati seseorang, yaitu yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada rasul-rasul Allah, yang kelima iman kepada takdir baik dan takdir buruk Allah, yang keenam iman kepada hari akhir, dan selanjutnya. Yang kedua, dimensi keimanan dalam ucapan. Implementasi iman dari ranah aqrarun bil lisan termanifestasikan dalam 7 cabang keimanan, yaitu yang pertama, membaca kalimat thayyibah. Yang kedua, membaca kitab suci Al-Quran.
Yang ketiga, belajar dan menuntut ilmu. Yang keempat, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Yang kelima, selalu berdoa. Yang keenam, zikir kepada Allah. Dan yang ketujuh, menghindari bacaan atau perkataan yang sia-sia. Yang ketiga, dimensi keimanan lewat perbuatan. Ada 40 dimensi keimanan lewat perbuatan yang konkret bagi seseorang, yaitu yang satu, bersuci atau taharah. Yang kedua, mendirikan sholat baik fardu atau sunnah. Yang ketiga, bersedekah serta mengeluarkan zakat. Yang keempat, menjalankan puasa wajib dan sunnah, dan selanjutnya. Jadi iman itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, yakin dalam hati, itu ada 40 cabang iman. Yang kedua, diucapkan lewat lisan, itu ada 7 cabang iman. Yang ketiga, dibuktikan dengan perbuatan, ada 30 cabang iman. 30 cabang iman ditambah 7 cabang iman menjadi 37 cabang keimanan. 37 cabang ditambah 40 cabang menjadi 77 cabang keimanan. Jadi kesimpulannya adalah, 1. Setiap manusia dilahirkan dengan fitrah yang sama, yaitu memiliki keyakinan tentang zat yang maha kuasa, yang dalam istilah agama disebut dengan iman. Yang kedua, iman adalah suatu niat, ucapan dan perbuatan, di mana tidak sempurna iman itu jika tidak bersama yang lain. Yang ketiga, pilar iman terdiri dari 6 perkara yang disebut dengan rukun iman, yaitu yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, meyakini adanya rasul-rasul utusan Allah. Yang ketiga, mengimani keberadaan malaikat-malaikat Allah. Yang keempat, meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran suci dalam kitab-kitabnya. Yang kelima, meyakini akan datangnya hari akhir. Dan yang keenam, mempercayai qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, iman yang terdiri dari 6 pilar tersebut memiliki beberapa bagian atau unsur dan perilaku yang dapat menambah amal manusia jika dilakukan semuanya. Namun juga dapat mengurangi amal manusia apabila ditinggalkannya. Yang kelima, terdapat 77 cabang iman, di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku beriman atau mukmin. Cabang yang 77 itulah yang disebut dengan syu'abul iman. Yang keenam, untuk mempermudah memahami dan mempelajari syu'abul iman dibagi menjadi 3 bagian yang meliputi: 1. Niat, akidah dan hati terdiri dari 30 cabang iman. Yang kedua, lisan atau ucapan terdiri dari 7 cabang iman. Yang ketiga, seluruh anggota badan terdiri dari 40 cabang iman. Yang ketujuh, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, jika terbentuk dari kumpulan orang-orang beriman, niscaya akan terbentuk masyarakat yang aman, tentram, damai, sejahtera dan berlimpah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.